di sesi kedua, eee Bu Eka akan bergilir, Bu Eka akan menjadi coach dan Bu Novi yang akan menjadi coachee. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Dede. Berarti sekarang bagian saya dan Bu Eka. Ya. Saya yang jadi coachnya, Bu Eka yang jadi coachnya. Ya. Langsung aja ya. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Novi. Apa kabar nih Bu Novi? Kok tumben? Ada yang bisa saya bantu nggak? Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar sama Bu Eka. Apakah Bu Eka ada waktu? Oh, tentu Bu Novi. Silakan Bu Novi ingin ngobrol tentang apa ya? Begini Bu Eka. Tadi saya lihat si Ananta, anak kelas 12 yang kelas 12 IPA itu, dia berada di luar kelas dan sedang main game. Nah, setelah saya cek ke kelas, ternyata dia ada pelajaran matematika. Sebenarnya anak ini sudah beberapa kali saya panggil dengan permasalahan yang sama, tapi dengan mapel yang berbeda gitu. Jadi saya bingung Bu Eka, kenapa anak ini tidak kapok-kapok saya panggil gitu, kenapa dia selalu mengulang-ulang terus gitu. Oh, begitu ya masalahnya Bu Novi ya. Jadi maksud Bu Novi anak ini sudah sering tidak ada di kelas saat jam pelajaran. Seperti itu mungkin? Ya begitulah Bu, sampai saya bosan dengan anak ini karena setiap kali saya panggil-panggil terus tidak ada perubahan Bu. Oh, gitu. Kira-kira apa yang ingin Bu Novi dapatkan dari obrolan kita ini? Yang ingin saya dapatkan sih dapat menemukan solusi agar anak ini mau belajar di kelas walaupun itu jam terakhir Bu. Oh, begitu ya. Jadi agar anak ini mau belajar di kelas walaupun itu jamnya jam terakhir. Nah, kalau begitu dari level 1 sampai 10 menurut apa? Kalau saya sih saat ini saya merasa masih ada di level 5 Bu. Kalau Bu Novi masih berada di level 5, Bu Novi ada niat nggak untuk meningkatkan ke level berapa gitu? Ada sih sebenarnya Bu, saya pengennya naik ke level 10 langsung gitu. Bagus sekali Bu Novi, dari level 5 ke level 10 itu sudah mantap sekali. Sekarang kalau seperti itu, apa rencana Bu Novi untuk bisa sampai di level tersebut? Rencana saya sih, saya akan mencoba mendekati kembali Ananta itu. Jadi saya akan menanyakan apakah si anak ini memang tidak suka belajar di jam terakhir, atau ada guru yang tidak dia sukai. Nah, kemudian saya akan coba menasehati kalau setiap pelajaran itu adalah pelajaran yang penting untuk dia gitu, untuk masa depannya dia gitu, Bu. Bagus sebenarnya rencananya Bu Novi itu. Nah, kemudian dari rencana yang Bu Novi sampaikan tadi, mana yang menurut Bu Novi dalam waktu dekat ini dapat dilakukan? Yang akan segera saya lakukan sih, saya akan mencoba mendekati anak tersebut dan menanyakan mengapa setiap jam terakhir dia tidak di kelas gitu. Oh, bagus Bu Novi. Jadi menurut Bu Novi yang harus segera dilakukan adalah mendekati anak tersebut dan menanyakan kenapa di saat jam-jam terakhir dia berada di kelas. Begitu mungkin Bu Novi ya. Nah, sekarang kapan itu akan Bu Novi laksanakan? Rencana saya sih segera Bu ya, kalau bisa sih mulai besok saya akan laksanakan itu Bu. Nah, bagus sekali Bu Novi. Dengan sesegera mungkin nanti permasalahan dapat kita atasi dengan baik. Nah, baik untuk memudahkan rencana yang akan Bu Novi lakukan itu, kira-kira Bu Novi butuh dukungan dari siapa saja mungkin untuk melakukan hal tersebut? Kalau membicarakan dukungan sih tentunya saya ingin dukungan dari wali kelasnya yang paling penting Bu ya, karena wali kelasnya itu adalah orang tua dia di sekolah kan ibaratkan seperti itu. Jadi tanggung jawab sepenuhnya dia tuh adalah
wali kelas yang paling penting dulu. Jadi saya ingin berbicara dengan wali kelasnya dulu, begitu, Bu. Ya, mungkin bagus sekali rencananya Bu Novi itu. Nah, kalau begitu, bagaimana kita bisa tahu nanti rencana Bu Novi itu dapat terlaksana dengan baik? Besok setelah saya melaksanakan rencana tersebut, saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan kepada Bu Eka. Jadi Ibu tunggu saja dulu ya. Oh, berarti mantap sekali Bu Novi ya. Saya sudah juga tidak sabar mendengar hasilnya nanti Bu Novi. Lalu dari obrolan kita yang sekarang ini nih Bu Novi, apa sih yang sebenarnya Bu Novi dapatkan? Saya dapat menentukan bagaimana cara mengatasi anak tersebut agar mau kembali belajar di kelas pada saat jam terakhir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana komitmen Bu Novi terhadap rencana ini nantinya? Saya akan berkomitmen untuk selalu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat mencapai cita-citanya yang dia inginkan gitu, agar dia tidak sampai akhirnya dia putus sekolah gitu, Bu. Wah, mantap sekali Bu Novi ya. Semoga nanti rencana apa yang Bu Novi rencanakan nanti, rencana aksi Bu Novi dapat berjalan dengan baik. Nanti saya tunggu hasilnya Bu Novi. Semoga nanti apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik Bu Eka, terima kasih banyak sekali atas waktunya Ibu Eka sudah mau mendengarkan saya. Jadi saya sudah agak lebih lega sedikit Bu dengan masalah. Sama-sama Bu Novi. Baik, terima kasih Bu Eka. Sampai ketemu kembali. Sampai jumpa kembali Bu Novi. Baik, sesi selanjutnya akan bergilir Bu Novi yang akan menjadi coach dan saya. Oke, ayo kita mulai. Bu Novi bisa mengganggu waktunya sebentar? Silakan Pak Dede, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin ngobrol-ngobrol nih Bu tentang murid-murid saya sih. Siap Pak Dede, ada apa yang mau kita obrolin nih, jadi penasaran deh. Jadi gini Bu, saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah gitu. Jadi saat ini kan saya mengajar di kelas 7 yaitu kurikulum merdeka. Saya mengamati anak-anak mengalami penurunan dalam motivasi belajar sehingga berdampak pada nilai akhirnya gitu Bu. Dan beberapa siswa juga malas gitu Bu mengumpulkan tugas gitu. Oh, jadi begitu Pak. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar gitu ya, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Kemudian hasil belajarnya juga menurun gitu ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Dede dapatkan di akhir obrolan kita ini? Saya mendapat dan menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar lebih giat lagi belajarnya. Oke, dari level 1 sampai 10 menurut Pak Dede sendiri nih, Pak Dede ada di level keberapa saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saya kira-kira masih di level 6. Pak Dede ingin nggak sih meningkatkan, kalau misalnya ingin meningkatkan level ini, Pak Dede ingin meningkatkan ke level keberapa gitu? Pasti saya ingin meningkatkan Bu. Saya ingin pastinya di level 10 gitu biar sempurna gitu Bu. Wih, mantap sekali ya, berarti Pak Dede ingin mencari yang sempurna gitu. Iya. Oke, kalau misalnya Pak Dede ingin meningkatkan ke level 10, berarti Pak Dede punya rencana dong untuk sampai ke level 10. Nah, rencana Pak Dede ke depannya nih, apa nih untuk mencapai ke level 10 itu? Oh, rencana saya sih yang pertama itu adalah memanajemen kelas dulu gitu. Misalnya menggunakan ice breaking yang sesuai dengan tema, lalu melakukan tanya jawab dengan kehidupan sekitar murid gitu sehari-hari gitu. Lalu menggunakan video pembelajaran yang menarik agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan gitu. Wah, dari beberapa rencana Pak Dede yang Pak Dede sampaikan tadi, mana nih yang menurut Pak Dede dalam waktu dekat ini akan Pak Dede segera lakukan? Yang paling bisa cepat saya lakukan segera sih
mencoba menggunakan video-video pembelajaran yang menarik, terus juga melakukan ice breaking sesuai dengan tema gitu Bu Novi. Wah, mantap sekali nih Pak Dede rencananya ya. Berarti kalau begitu, menurut Pak Dede yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran, begitu ya? Dan melakukan ice breaking. Nah, kalau begitu kapan bisa itu segera dilaksanakan Pak Dede? Sesegera mungkin sih Bu, Kamis besok saya ada masuk ke kelas itu yang menurut saya motivasi belajarnya menurun. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan saya tersebut. Oke, kalau begitu, untuk memudahkan pekerjaan Pak Dede, siapa yang bisa membantu Pak Dede kira-kira dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Bapak buat? Ada Pak Putra namanya Bu. Jadi karena menurut saya beliau tuh ahli di bidang IT, jadi saya rasa beliau tuh mampu membantu saya untuk cara membuat video pembelajaran yang menarik Bu. Wah, berarti Pak Dede akan berkolaborasi nih dengan Pak Putra ya. Oke, bagus sekali Pak Dede ya rencananya. Nah, kalau begitu, bagaimana kita bisa tahu rencana Pak Dede untuk dapat terlaksana dengan baik? Minggu depan mungkin kita ketemu lagi kali Bu ya, sambil santai-santai ngopi mungkin gitu. Jadi saya sekalian menceritakan apa sih hasil dari rencana yang sudah saya laksanakan. Oke, berarti sambil ngopi, berarti nanti ditraktir sama Pak Dede juga ya. Siap. Wah, baik Pak. Lalu dari obrolan yang kita yang menarik ini, apa sih yang sudah Pak Dede dapatkan? Banyak sih Bu ya. Jadi saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid dan menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid, terutama pada penurunan motivasi belajar. Oke, kalau begitu tentunya Pak Dede punya komitmen dong untuk kedepannya. Nah, saya pengen tahu nih komitmen Pak Dede untuk kedepannya seperti apa sih? Komitmen saya adalah selalu menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan berbagai sumber, misalnya video pembelajaran yang menarik, dan pastinya membuat belajar siswa juga motivasinya meningkat. Wah, keren sekali Pak Dede. Nah, semoga rencana aksi yang Pak Dede rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya. Saya tunggu hasil rencana Pak Dede setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid. Dan semoga bermanfaat juga hasilnya untuk diskusi kita hari ini Pak Dede ya. Dan jangan lupa untuk traktirannya nanti. Iya, siap. Sangat bermanfaat ini Bu, sangat membantu saya juga ya. Baik, Bu Novi, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih kembali Pak Dede. Nanti kita ketemu lagi ya. Siap. Siap. Oke, dadah. Oke. Udah? Selanjutnya bagaimana? Ini bisa di stop recording nggak? Bisa ya? Boleh ya? Pak deh, Pak. Sudah selesai, Pak? Sudah bertiga, Bu. Sudah bertiga, sudah selesai ya? Oke, baik, jika sudah, boleh stop recording, tidak apa-apa. Oke.